Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan timnas U17 kita hari ini menjadi hari yang menentukan buat tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto di saat akan menghadapi tim kuat pemuncak klasemen di grup A untuk Piala AFF U17. Duel ini boleh dikatakan ya bagi Putu Ekayana dan kawan-kawan adalah final mereka. Imbang out, mereka harus menang. Paling tidak untuk menang 2-3-0 agak berat. Ya, Vietnam tim yang kuat, mengalahkan Malaysia 4-0, mengalahkan Timur Leste 10-0. Kita hanya menang 4-0 lawan Timur Leste dan bahkan kalah dari Malaysia dengan 1-0. Dari sini saja pasti semua orang, teman-teman sudah bisa melihat bahwa Vietnam itu di atas kita secara kualitas. Dan itu memang menjadi fakta bukti di lapangan. Tim asuhan Cristiano Roland ini adalah tim yang sangat baik dan layak untuk difavoritkan menjadi juara di Piala AFF. Tetapi bagi Kurniawan Dwi Yulianto dan pasukannya tidak boleh berkecil hati. Ya, tetap harus punya motivasi yang kuat walaupun kecil, bagaimanapun peluang itu kita harus berjuang. Perjuangan itu ada pada nanti malam ini, ya. Dan menang 1-0 saya pikir kita punya peluang juga untuk bisa lolos karena akan ada hitungan semacam klasemen mini yang akan dibuat oleh AFF jika kita bisa mampu menang 1-0. Walaupun itu terasa sulit ya kalau melihat dengan apa yang saya bilang tadi bahwa mereka bisa Vietnam mengalahkan Malaysia 4-0, kita kalah dari Malaysia. Ya. Mereka menang dengan 10 gol lawan Timur Leste. Nah, itu luar biasa tentunya. Tapi kalau menang sebiji gol saja lawan Vietnam, itu ada hitungan nantinya memungkinkan kita bisa lolos sebagai runner up terbaik. Karena akan mengenyampingkan pertandingan atau semua laga melawan Timur Leste itu akan dihapus. Nanti ada klasemen mini melibatkan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Akan dilihat di situ untuk pertarungan ini. Jadi kita punya kesempatan. Jadi kalau hitung-hitung dalam pertarungan klasemen mini itu, maka kita berada di tempat kedua. Karena Malaysia kan kalah 4-0, jadi ada -3. Ya, kita itu ya hanya kalau menang 1 melawan Vietnam itu berarti 0. Ya, jadi pasti kita lolos. Ya. Kalau menang 3, kita bahkan bisa menjadi juara grup. Kedua bertanya, dari mana kita bisa menjadi juara grup? Karena itu ada perhitungan klasemen mini itu. Kalau kita menang 3 berarti kita masih punya minus. Ya, gitu. 1 Vietnam plus 1. Nah, gitu. Kita punya plus 3 1 dari Malaysia. Kalau menang 3, ya ada plus 2, bukan minus, plus 2 bahkan. Kalau bisa dilihat dengan klasemen mini ya, itu yang membuat kita bisa menjadi juara. Tapi kan kalau bisa mencetak 3 gol kan, ya seperti hampir mustahil lah. Walaupun banyak yang mengatakan dalam sepak bola segala sesuatu itu bisa terjadi di lapangan, ada kejutan. Tapi sulit, realistis saja berpikir bahwa Vietnam itu adalah tim yang kuat. Ya, mereka lebih baik tentunya dari kita, tetapi kalau cuma menang 1 gol untuk membuat kita lolos dengan perhitungan yang tadi yang saya bilang dengan klasemen mini, itu masih bisa memungkinkan. Tapi memang perlu perjuangan yang luar biasa di lapangan. Karena Vietnam tidak akan membiarkan mereka kalah melawan kita. Mereka ingin menyapu bersih semua pertandingan di grup A. Dan bagi mereka kan imbang sudah oke, sudah memastikan mereka sebagai juara grup dan lolos kita yang out di dalam turnamen U17 di Piala AFF ini. Makanya itu yang katakan oleh pelatih mereka, Cristiano Roland ini, mereka tetap respect terhadap Indonesia. Mereka anggap bahwa tim Indonesia tim yang kuat. Terlepas kita kalah dalam Malaysia, tapi tetap mereka mewaspadai. Mereka akan sangat hati-hati melawan kita dan ingin bermain sebaik mungkin untuk tidak kalah melawan Indonesia. Dia akan menurunkan tim terbaik tentunya. Tidak akan memandang remeh. Karena pertandingan ini bagi mereka juga adalah krusial. Kalau sampai mereka kalah dengan 2-3 gol kan bisa membuat mereka juga ya berbahaya posisi mereka. Walaupun tetap peluang itu lolos ada, tapi ini akan membuat bahwa perhitungan Indonesia nantinya kalau ada klasemen mini itu ada di atas Indonesia. Dan kalau Indonesia menang dengan 3 gol misalnya, Indonesia akan punya plus yang lebih banyak tentunya.
karena mereka hanya menang 4 jadi dipotong 3 ada ya cuma +1 bagi Vietnam. Kita yang punya plus ya 2 ya kalau kita bisa menang 3. Tapi ya sekali lagi saya bilang tuh mustahil tuh bisa mengalahkan Vietnam dengan kita berpesta gol. Kalau melihat berkaca pada pertandingan kemarin melawan Malaysia, tidak usahlah berkaca pada pertandingan melawan Timur Leste, tapi lawan Malaysia aja kan kita sulit. Untuk mencetak gol aja sulit. Penguasaan bolehlah dalam permainan, tapi kan yang dibutuhkan hasil akhir. Kita menang atau tidak, itu aja, bukan soal ball position yang tinggi, shot banyak, shot on target banyak, tapi buktinya kan hasil akhir kalah. Ya, orang ingin melihat bahwa kita harus menang, itu saja kuncinya. Ya, melawan Vietnam inilah pertarungan. Kurniawan sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin menjatuhkan mental para pemain. Dia tetap mendorong pemain itu untuk bertarung habis-habisan. Ya baik sebagai pelatih untuk bisa memotivasi pemain ini karena masih ada satu pertandingan yang belum menutup peluang Indonesia sama sekali. Ya, masih ada terbuka jika itu tadi mampu bisa memenangkan pertandingan. Orang boleh mengatakan memang sangat sulit, tetapi akan diusahakan tentunya oleh Kurniawan dan tim asuhannya untuk bermain nanti habis-habisan. Dari materi pemain dari skuad yang ada tidak akan banyak berubah. Ya, dari apa yang penampilan melawan Malaysia U17 dengan nantinya akan melawan Vietnam. Vietnam juga pasti bagi Cristiano Roland ini akan menurunkan tim terbaik karena mereka punya Silai back yang sangat bagus yang sudah membuat 3 gol sejauh ini. Ada Van Dong yang membuat 3 gol, ya hat-trick ke gawang Timur Leste juga akan dimainkan. Nguyen Look yang sekarang sudah membuat 3 gol sejauh ini. Itu ada pemain-pemain yang sangat baik yang harus dilihat tentunya. Ya, harus mendapatkan pengawalan ketat bagi pemain-pemain belakang kita untuk 17 untuk 3 pemain yang saya sebut. Ya, dan kalau melihat dari skuad yang ada ya pasti Noah Leo Dufart, Putu Ekayana akan tampil, Yoga Pratama juga akan ikut di dalam. Ada Made Arbi Ananta, Soyo Himawan. Ini misalnya mungkin saja Mirsa belum bisa bermain, pemainnya ada di lini depan. Ya masih ada Shen Rahman Kastor yang akan bermain, Pandu Aryo Wijaksono juga pasti mungkin akan main, Fardan Faras juga akan ikut main, Rido ya, Teres Aquila akan main, Kino Sanjaya juga akan ikut main ya. Dava Yuna adalah pemain-pemain yang pasti akan diandalkan oleh Kurniawan dalam pertandingan. Ya, kita akan tunggu nantinya pemain-pemain ini untuk tampil melawan Vietnam. Vietnam sendiri kan saya sudah bilang tadi mereka punya pemain-pemain Lee Sai Bak, pemain paling berbahaya mereka. Ini pasti Kurniawan sudah tahu lah, ini pemain yang paling harus diperhatikan. Di samping Nguyen Dui Kang ada Tran Ngoc Son, ya, Nguyen Look yang saya bilang tadi, dan Nguyen Pan Min Chuong. Ini pemain-pemain yang berbahaya. Ya, ada tentunya Nguyen Look Chingok ya, dan An Hao. Inilah nama-nama yang pasti akan dimainkan dan mereka garang untuk bisa membuat gol. Ya semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tetap doa akan menyertai perjuangan timnas U17 kita seberat apapun perjuangan itu. Tetap kita harus bisa mendukung perjuangan melawan Vietnam di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026 untuk U17. Dengan saya Boropan. Ciao.